Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada, sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, jadi di video kali ini kita akan nge-breakdown dan nge-review episode ke-9 dari seri animasi X-Men 97 guys. Ini merupakan episode kedua terakhir, dan besok banget hari Rabu episode terakhirnya ya, episode ke-10. Wah, bener-bener di luar ekspektasi banget ini seri animasi X-Men 97. Aku suka banget ya teman-teman. Aku nggak tahu ya kenapa viewsnya juga sedikit ya. Mungkin gak banyak dari teman-teman yang mengikuti seri animasi kartun ini. Mungkin karena kartun kali ya, jadi gak ngikutin. Tapi gak apa-apa, kita tetap aja breakdown di channel Jokastoy. Akan ada banyak easter egg tersembunyi bagi kalian yang ngikutin seri animasi ini. Make sure kalian nonton videonya dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa juga untuk follow official account TikTok, Instagram Jokastoy, dan join grup Telegram Jokastoy. Oke teman-teman, langsung aja ya kita breakdown scene per scene dari episode ke-9 seri animasi X-Men 97. Here we go. Oke, episode ke-9 dari seri animasi ini berjudul Tolerance is Extinction Part 2. Nanti part 3-nya di episode ke-10 teman-teman ya. Dibuka dengan opening menampilkan kembali Storm dengan kostum barunya dan kekuatannya yang sudah pulih kembali berkat Forge. Di sini kita juga melihat manusia-manusia yang dikejar Sentinel ini sudah berubah menjadi Prime Sentinel karena sudah diinfeksi oleh si Bastion itu ya dengan virus teknoorganik. Jadi agak dirubah openingnya ngikutin event sebelumnya. Profesor Charles Xavier pun terbangun dari tidurnya di reruntuhan X-Mansion pasca diserang oleh para Prime Sentinel. Scene pun berubah di mana Magneto atau Erik Lehnsherr itu sudah memakai kostum Magnetonya kembali ya teman-teman, dan memakai helm elektromagnetiknya itu juga. Dilanjutkan dengan scene para Prime Sentinel yang mematung karena mereka tidak adanya lagi sistem elektromagnetik di planet bumi dikarenakan Erik Lehnsherr itu sudah menonaktifkannya. Jadi terlihat di sini para Prime Sentinel seperti nonaktif dan mematung gitu karena memang sistem elektromagnetik serta listrik itu sudah padam di planet bumi. Kemarin kan Magneto itu datang ke salah satu kutub planet bumi untuk mengaktifkan medan elektromagnetik terbesar di planet bumi untuk mempengaruhi sistem listrik dan teknologi magnetik di seluruh planet bumi guys. Jadi ya itu, listriknya mati ya. Terlihat di sini Bastion sedang menggendong ibunya dengan menangis gitu. Ini air matanya Bastion inilah air mata buaya ya teman-teman. Padahal jelas yang diinginkannya ialah kepunahan para mutant juga sebenarnya. Roberto da Costa dan Jubilee itu dikejar-kejar oleh para anti-mutant dan Friends of Humanity. Untung saja ada Storm dan Forge yang menyelamatkan mereka. Yes, akhirnya Storm datang lagi gengs. Erik Lehnsherr langsung menggunakan kekuatan elektromagnetiknya yang sangat besar untuk mengambil dan memunculkan kembali pulau yang berada di dasar laut tenggelam gitu ya. Biasa disebut Pulau M atau Island M. Ini merupakan pulau yang dibuat Magneto khusus para mutant, juga pernah muncul di seri animasi X-Men teman-teman ya. Jadi selama ini memang tenggelam di dasar laut. Bastion pun membawa ibunya kembali ke rumahnya di depan lukisan yang ia buat, yaitu lukisan masa depan yang diinginkannya di mana robot Sentinel itu memimpin dan memusnahkan para mutant. Jean Grey berkata waktu planet bumi itu hanya 12 jam setelah Magneto itu menonaktifkan sistem elektromagnetik di planet bumi. Scott pun kecewa terhadap Profesor X. Kenapa harus Magneto yang ia pilih? Kenapa tidak dirinya dan juga Jean Grey? Terjadi perdebatan antara Profesor X dan Scott di sini terkait kenapa harus Magneto yang memimpin. Ternyata alasannya karena Profesor X tidak mau membebankan tentang masalah bangsa mutant ini kepada Scott maupun Jean Grey. Profesor X menginginkan mereka berdua memiliki kehidupan normal. Ini sama seperti apa yang diinginkan oleh Madelyne Pryor ya teman-teman. Kembali ke tempat Rogue, di sini dia akhirnya sadar setelah beberapa hari itu pingsan dan kolaps ya guys. Kurt atau Nightcrawler di sana setia menunggu dan menjaga Rogue. Di sini Rogue nggak tahu apa yang terjadi tentang penyerangan Prime Sentinel. Akhirnya Nightcrawler pun menceritakan kejadiannya. Jubilee, Roberto, Forge, dan Storm akhirnya sampai ke X-Mansion. Jean Grey yang melihat kedatangan Storm itu sangat senang dan langsung terbang memeluknya ya teman-teman. Ikatan atau boundary antara Storm dan Jean Grey ini memang sangat dekat sekali, termasuk juga Madelyne Pryor. Beast pun terkesan dengan sistem dan teknologi mesin yang ada di kakinya Forge yang tidak terpengaruh oleh elektromagnetiknya si Magneto itu teman-teman. Ternyata Forge itu merakit benda-benda teknologinya agar bisa menangkal elektrostatik
statis dan gangguan-gangguan elektromagnetik yang membuat mesin-mesinnya menjadi tidak bisa digunakan. Jadi memang hebat banget si Forge ini. Ororo pun terkejut dengan apa yang terjadi di X-Mansion, kehancuran yang terjadi. Jin berkata bahwa mereka itu mengevakuasi peralatan dan supply ke markas lama di Pulau Muir. Muir Island ini adalah salah satu tempat markas base-nya para mutant juga, teman-teman. Mereka pun akhirnya berkumpul. Forge, Storm, Beast, Jubilee, Roberto, Jean, Scott, Morph, Nightcrawler, Rogue, Cable, Wolverine, dan Profesor X membahas tentang apa yang dilakukan oleh Magneto terhadap planet bumi ini yang membuat banyak infrastruktur hancur, listrik yang juga padam. Pokoknya apa yang dilakukan oleh Magneto ini benar-benar mengefek banget ke planet bumi dan semua orang di dalamnya. Storm pun berkata ia merasakan medan magnet planet bumi ini sangat sekarat, bahkan saat ini makin buruk, teman-teman, kalau dibiarkan saja. Makanya tadi kata Jean Grey mereka tersisa 12 jam aja. Mereka menyarankan untuk bisa membujuk Magneto mengembalikan dan merestorasi lagi kerusakan kepada planet bumi ini ya. Tapi Wolverine itu tidak yakin bahwa Magneto akan memperbaiki kesalahannya karena ia baru saja menyatakan perang kepada seluruh orang di planet. Rencana pun akhirnya dibuat. Para X-Men ini terbagi menjadi dua tim, Gold Team dan Blue Team. Gold Team dan Blue Team ini memang merupakan dua tim yang biasa dilakukan untuk operasi penyelesaian suatu misi oleh para X-Men ini sejak di komik ya, teman-teman. Jadi Gold and the Blue Team ini memang terkenal banget di X-Men. Dimana kalau Blue Team itu yang memimpinnya Scott dan Rock, sedangkan Gold Team yang memimpinnya Jean Grey dan Stone. Dimana Blue Team akan mencari di mana Magneto, sedangkan Gold Team akan mencari di mana Bastion dan para robot Sentinelnya itu bermarkas di sebuah kepulauan Galapagos. Profesor X pun berkata bahwa server komandonya yang memerintah para Prime Sentinel ini adalah dari Bastion itu sendiri. Bastion memiliki kekuatan telepatik yang bisa berkomunikasi dengan mesin. Ternyata Profesor X pernah mendatangi Bastion ketika ia masih kecil dan menemukan bahwa kemungkinan Bastion ini adalah mutant ketika ia menggunakan Cerebro. Tapi ternyata bukan ya, teman-teman. Bahkan orang tuanya Bastion, ibunya, itu malah mengusir Profesor X. Rencana yang bisa dilakukan ialah harus mematikan server pengendali para Prime Sentinel ini maupun robot Sentinel, yaitu Bastion itu sendiri. Entah itu dengan menghancurkannya, entah itu dengan mengubah kemauan dari Bastion sebagai server utama pengendali Prime Sentinel. Jika para X-Men bisa mengendalikan Bastion dan memutus komunikasi dengan server pengendali para robot Prime Sentinel yang jahat ini, kemungkinan Magneto akan mengaktifkan kembali medan elektromagnetik dan listrik serta teknologi mesin akan hidup kembali. Jadi seperti itu ya misi yang akan mereka lakukan. Di basement laboratorium, Beast dan Forge itu sedang mengembangkan sebuah mesin pengacak mnemone yang pernah digunakan kepada Jean ketika ia masuk ke mode Dark Phoenix dan mengendalikannya. Nah, karena si Bastion ini adalah technopath, secara tidak langsung bisa telepatik dengan mesin, kemungkinan gelang mesin ini yang bisa menahannya akan berfungsi dengan baik untuk mengalahkan si Bastion itu. Dengan mengacak frekuensi Bastion dan memutuskan cengkeramannya dan pengendaliannya atas para robot Prime Sentinel. Ororo yang melihat penjelasan mereka pun seperti tidak setuju ya, karena menurutnya Bastion harus dimusnahkan langsung, tidak bisa dikasihani lagi. Rogue pun masih bersedih atas kehilangan Remy atau Gambit, orang yang sangat dicintainya itu ya. Ia sedang melamun di danau. Di sini Rogue mengenakan versi modern kostumnya ya, teman-teman, yang komik akurat banget, lengkap dengan jubahnya si Gambit yang ia simpan berwarna coklat itu. Profesor X pun datang untuk berbincang kepada Rogue ya, terkait tentang rasa kehilangan yang mendalam ini. Baik Profesor X pun kehilangan Moira. Tanpa disadari ternyata Magneto datang bersama dengan Pulau M atau Island M. Ia terbangkan dan ia kendalikan, muncul di depan Rogue dan Profesor X itu ya, teman-teman. Ini pulaunya besar banget, bahkan sampai dikelilingi oleh Aurora Borealis. Setelah aku search, ternyata kok bisa ada Aurora Borealis nih. Salah satu yang membuat Aurora Borealis itu tercipta karena adanya medan elektromagnetik yang sangat besar baik di setiap kutub planet bumi. Nah, karena medan elektromagnetik sudah dikendalikan oleh Magneto dan listrik semua di planet bumi sudah lumpuh, sehingga medan elektromagnetik yang aktif itu hanyalah pulau ini yang dikendalikan oleh kekuatan magnetiknya si Erik Lancer ini, sehingga tercipta di sekelilingnya sebuah aurora dengan beragam macam warna biru, pink, hijau, kuning gitu ya guys. Ini tuh kayak sains banget, aku suka ya ilmu pengetahuan seperti ini. Melihat kedatangan Magneto
Magneto dengan asteroid besarnya itu, para X-Men pun datang ya. Magneto pun mengutarakan kekecewaannya kepada Profesor Charles Xavier, di mana Profesor X itu masih juga untuk menyuruh Magneto menghentikan semua kegilaannya ini. Kayak munafik banget ya para X-Men ini. Maksudnya kan mereka sudah dihancurkan dan hampir dibunuh besar-besaran oleh Prime Sentinel itu. Kalau nggak Magneto mengeluarkan kekuatan elektromagnetiknya yang maha dahsyat itu, bisa-bisa semua mutant habis mati ya, dibabat oleh Prime Sentinel itu. Jadi menurut aku sih, aku ada di pihaknya Magneto ya guys. Untuk episode kali ini seriusan sih. Kayak Profesor X itu idealis banget gitu loh. Magneto pun mengucapkan kekecewaannya ya. Dia pikir dengan mengikuti cara dan jalannya Charles Xavier di awal-awal episode, maka perdamaian akan tercipta bagi manusia dan mutant. Namun ternyata salah ya. Ia kecewa banget dengan pengkhianatan manusia, membasmi dan melakukan pembunuhan massal para mutant di Pulau Genosha. Membuat Eric memilih jalannya sendiri, yaitu jalan yang ia lalui sekarang. Ia bahkan merasa bersalah banget ya dengan anggota Morlock, khususnya Leech, yang mati di depan matanya ya teman-teman, waktu event pembantaian dan penyerangan Genosha Island. Magneto pun mengacukan Profesor X dan berkata bahwa mimpi Profesor X itu sudah hancur. Siapa yang mau join kepada dirinya untuk jalan yang lebih baik lagi? Di sini akhirnya Rogue pun malah ikut ya kepada si Magneto, serta Roberto da Costa atau Sunspot juga ikut kepada Magneto. Mereka berdua ini sama-sama kecewa dengan umat manusia guys. Dan yap, Magneto lebih realistis di sini. Tapi para anggota X-Men lainnya tetap setia dengan Profesor X dan melancarkan rencana mereka di awal tadi. Para X-Men pun kembali ke The Muir Island dan di sini terlihat ada motornya Wolverine ya teman-teman. Di salah satu mainannya Wolverine juga. Lengkap di sini ada pesawat Blackbird juga ya untuk para X-Men. Terlihat ada manekin dari kostum original para X-Men yang akan dipakai nanti pada saat penyerangan Bastion di Pulau Galapagos. Cable ikut dalam penyerangan Bastion di Pulau Galapagos. Scott pun datang untuk berpisah dengan Cable anaknya itu dan berkata bahwa Cable harus menyerang Sentinel dan Bastion itu. Di sini Scott juga memberikan kostum baru berwarna biru dan kuning kepada Cable. Cable awalnya nggak mau memakai ya, namun Scott berkata, apa yang kau inginkan? Kostum kulit warna hitam? Ini kayak ngejek atau ngejokes ya, atau kostum kulit berwarna hitam para X-Men di semesta Fox, di film Fox yang selalu pakai warna hitam ya. Karena dahulu pembuat film X-Men versi Fox itu nggak mau pakai warna biru atau warna kuning karena katanya kayak norak gitu ya guys. Namun setelah 24 tahun malah Wolverine itu memakai kostum komik akuratnya berwarna kuning di film Deadpool and Wolverine, dan di sini juga para mutant. Profesor X menghubungi Presiden Kelly. Presiden Kelly ini di seri animasi X-Men dahulu merupakan tokoh politik yang awalnya membenci para mutant, namun akhirnya ia malah membela para mutant ya teman-teman. Jadi sebenarnya Presiden Kelly ini baik sih. Profesor X berkata daripada mempercayai dirinya, lebih baik mempercayai para X-Men-nya bahwa akan menghentikan Magneto dan Bastion berikut, menghentikan Magneto dan Bastion juga. Akhirnya para X-Men ini berpisah menjadi dua tim ya. Cyclops pun menggunakan kostum klasiknya versi komik akurat, berikut pun dengan Jean Grey memakai kostum klasik originalnya berwarna hijau ini ya. Dia kalau lagi pakai baju ini dinamakan Marvel Girl ya guys. Mereka pun akhirnya berpisah nih ya, dua tim nih. X-Men Gold Team itu terdiri dari Ororo, Jean Grey, Forge, Morph, Cable, dan Beast. Mereka menggunakan pesawat pergi ke Kepulauan Galapagos untuk menyerang Bastion. Bastion di sini sudah recharge kembali ya. Menggunakan kekuatannya ia mengendalikan robot-robot Sentinel ya. Jadi Prime Sentinel nggak bisa dia gunakan, tapi robot ini masih bisa. Gold Team ini juga akhirnya berpisah. Storm dan Forge itu akan mengacau para robot Sentinel di udara, sedangkan Cable, Beast, Morph, dan Jean Grey itu turun ke tanah untuk menyerang Bastion, serta nanti akan ada Mr. Sinister. Di sini Jean Grey dan Morph bekerja sama untuk menghancurkan robot Sentinel. Morph berubah bertransformasi menjadi Hulk, salah satu anggota Avengers cameo lagi, dan menyerang para robot Sentinel ini. Keren banget ya teman-teman. Di sini ada cameo salah satu anggota Avengers lagi, yaitu si Hulk teman-teman. Dan di sini ada Easter egg The Mayo's Dinner. The Mayo ini ya writer atau penulis ya dari series animasi X-Men 97 season 1 season 2 Beo de Mayo. Mr. Sinister pun di sini menyerang Jean Grey. Terjadi pertarungan telepatik dan juga pertarungan yang seru banget dengan Mr. Sinister ini ya. Mr. Sinister juga mengacau Jean Grey bahwa ialah yang mengetahui kapan ia menukar antara Jean Grey dan Madeline. Namun Jean Grey tidak peduli karena Madeline bertarung dengannya hari ini. Ia menggunakan kekuatan telepatiknya dan telekinetiknya untuk menyerang Mr. Sinister hingga
juga ia terpental sangat jauh ya. Keren banget di sini Jean Grey. Di Asteroid Island M, X-Men Blue Team, Cyclops, Wolverine, Jubilee, Nightcrawler, Profesor X itu datang untuk menyerang Magneto, Roberto, dan juga Rogue. Terjadi pertarungan antar mereka di sini. Terlihat juga di sini Logan atau Wolverine menggunakan kostum barunya, klasik original Logan berwarna brown atau coklat ya guys. Jubilee dan Roberto juga saling menyerang satu dengan yang lainnya. Profesor X masih berusaha membujuk Magneto untuk menghentikan apa yang ia lakukan sekarang. Namun Magneto kesal dan menutup mulutnya si Profesor X ini ya. Cyclops tak tinggal diam menyerang Magneto dengan kekuatannya. Profesor berkata untuk membuka helmnya Magneto agar ia bisa mengendalikan pikiran Magneto. Storm dan Forge pun masih berusaha mati-matian untuk menghancurkan para robot Sentinel di udara ini ya. Dengan kekuatan penuh Omega level mutantnya si Storm, Morg berusaha untuk mengelabui Bastion agar ia bisa memasakkan mesin penetralisi itu ya. Tetapi gagal Bastion mengetahui penyamarannya. Beast pun juga sama tertangkap oleh Bastion. Namun robot Sentinel yang banyak banget membuat kewalahan Storm dan Forge. Forge pun tertembak kapalnya dan jatuh, sedangkan Storm pun kalah terkena serangan robot Sentinel dan jatuh ke laut. Jean Grey itu masih menghadapi dan bertarung dengan Mr. Sinister. Namun di sini Mr. Sinister itu mempengaruhi pikirannya Cable, membuat Cable menggunakan kemampuan penuhnya untuk menyerang Jean Grey ini teman-teman ya. Jean Grey di sini harusnya bisa mengalahkan Cable, namun ia tidak mau melakukannya, menuntunnya ke kematian karena kekuatan Cable itu sangat besar energinya ya teman-teman. Jean Grey sebelum hancur terkena serangan oleh Cable atau Nathan, ia berhasil menghubungi Cyclops lewat telepatiknya itu dan berkata ucapan terakhir, "Aku mencintaimu." Membuat Cyclops pun merasa sedih ya harus kehilangan Jean Grey lagi. Wolverine berhasil mengambil helm Magneto yang melindunginya dari kekuatan telepatik. Segera Profesor X menggunakan kekuatan pikirannya untuk mengendalikan Magneto ini ya. Terlihat Magneto sangat kesakitan gitu guys. Cyclops yang mengetahui bahwa Bastion belum berhasil dilumpuhkan langsung menyerang Profesor X karena ia tahu kalau sampai elektromagnetik hidup lagi maka Prime Sentinel akan hidup. Magneto pun menggunakan kekuatannya untuk kembali mengendalikan semua X-Men ya teman-teman. Malah Profesor X itu dipakaikan helmnya agar ia tidak bisa mengendalikan pikirannya. Tetapi secara tak disangka ternyata Wolverine atau Logan menusuk Magneto dari belakang dengan cakar adamantiumnya. Tetapi di sini tidak membuat Magneto mati, hanya kesakitan saja. Menggunakan kekuatan elektromagnetiknya menarik semua adamantium yang ada di dalam badannya si Logan ini seperti cairan gitu ya, melewati pori-pori kulitnya itu ya teman-teman. Ini scene-nya sangat menyakitkan ya guys. Magneto yang mengambil cairan adamantium dari badannya Logan ini sama dengan panel di komik Marvel X-Men, di mana Magneto menggunakan kekuatan magnetismenya untuk mengambil adamantium dari badan Logan guys. Wah, ini sangat menyakitkan banget scene-nya, melihat bagaimana cakar adamantium Logan itu diambil paksa. Kalau cairan adamantiumnya diambil, terus gimana cakarnya? Nah, cakarnya si Logan ini akan kembali seperti normal ketika ia lahir sebagai mutant, yaitu cakar tulang gitu ya teman-teman ya. Kalau kalian tahu dan ngikutin film X-Men Origin Wolverine pasti tahu ya, sebelum ia dieksperimenkan dengan adamantium oleh William Stryker, cakarnya Logan ini adalah cakar alami tulang. Dan akhirnya episode ke-8 ini dan akhirnya episode ke-9 ini pun berakhir. Betul-betul ya, scene penutupnya itu adalah scene yang sangat sadis. Pasti sakit banget itu Logan. Aku nggak tahu ya, di episode kali ini aku setuju dengan Magneto ya teman-teman. Setelah para mutant ini pengen berdamai tapi mereka malah dibasmi dan malah digenocide kayak gitu, wajar banget kalau Magneto berperilaku seperti ini. Di episode kali ini aku di sisinya Magneto. Nggak tahu deh kalau teman-teman semuanya bagaimana. Oke guys, itu dia ya penjelasan dan breakdown Easter egg dari aku. Semoga bisa menghibur kalian semua. Jangan lupa pantengin terus channel YouTube Cokastoy untuk breakdown episode terakhir, last episode dari seri animasi X-Men 97 season pertama ini teman-teman ya, by Marvel Studios. Nanti breakdownnya akan aku post di hari yang sama juga guys. Wah, keren banget ya. Oke teman-teman semuanya, itu dia breakdown dari aku. Semoga bisa menghibur kalian semuanya. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa. Bye bye.